Oke teman-teman, aku mau kasih update di musim semi. Apa aja yang berbunga, mau berbuah di musim semi. Ini bunga, ini bunga kesukaanku ini. Namanya gardenia, yang warnanya putih dan wanginya itu, wanginya dan harum. Ini pohon yang sangat-sangat aku banggakan, sangat-sangat aku tunggu. Si pohon pir. Ini jenis pir yang putih ya, yang putih bulat, bukan yang hijau lonjong. Di sini di Australia buah pir yang hijau lonjong itu murah ya. Sedangkan pir yang bulat dan kuning itu di sini agak mahal. Jadi aku menanam pir ini ya teman-teman. Jadi ada dua macam di pohon ini. Ini artinya ini namanya apa, ini namanya ya Nijisaki dan Senseiki ya. Jadi ini tuh asli dari buah pir dari Jepang ya, tipe Jepang lah gitu. Jadi ini ya, dia sudah mulai bangun dan berbunga. Terus ini pohon tin atau fig atau buah tin ya. Entah kenapa, lihat nih, dia tumbuh besar banget di sini. Yang ini dan juga langsung berbuah cepat sekali. Ini kemarin aku bungkus buahnya, ini salah satu kantongnya hilang ini. Ini kemarin aku bungkus. Mungkin karena ini potnya itu bisa bernapas ya. Jadi dia yang ini, cuma yang ini aja yang badannya tuh semakin membesar cepat lah. Pertumbuhannya itu drastis kayak begitu ya. Aku kasih lihat di tempat lainnya. Aku ada beberapa pohon figs ini yang pertumbuhannya tidak sedrastis dan secepat ini. Terus ini mulberry, kita sudah metik setiap hari. Jadi karena kemarin ini aku petik, aku taruh di mangkok, dia itu tidak tahan lama ya. Jadi kalau kita petik tuh sebaiknya kita langsung makan ya, seperti itu. Nanti kalau kita taruh di mangkok, dia itu gimana ya, cepat busuk begitu. Jadi kita udah mulai menikmati mulberry di awal musim spring. Lumayan ini dengan ukuran pohon yang kecil. Tuh jangan, Quentin, come on tuh. Di sini pohon lychee-nya, bunganya masih kecil-kecil. Ya, aku belum tahu kalau ini tuh bakalan jadi apa enggak ya, jadi buah apa enggak ya, belum tahu aku. Jadi nanti aku update lagi sebulan lagi lah. Pohonnya masih kecil, pohonnya itu ya, batangnya masih kecil itu ya. Terus ini update mangga.
Ini umurnya ada sekitar 6 tahun kali ya. Tapi baru 1 tahun ditanam di sini. Dulu cuma di pot. Batangnya tuh ada lumayan besar sih. Lihat. Besar itu ya. Oke, ini video keesokan harinya. Kemarin ini aku bikin video tapi anjingku si Quentin gangguin, jadi terpotong. Jadi sekarang aku di samping rumah dan kita akan lihat bagaimana perkembangan kebunku di samping. Oke, ini pemandangan di kebun sampingku saat ini. Lihat nih, markisahnya udah mulai tumbuh lagi ya. Kemarin ini habis berbuah, sudah aku petik semua karena buahnya itu nggak begitu banyak ya, jadi matangnya itu pun satu-satu, jadi aku nggak ada videoin pas waktunya matang. Semoga aja musim panas ini dia itu akan lebih banyak lagi, karena ini lihat nih udah makin rindang. Dan aku bikin seperti ini ya, supaya daunnya itu bisa bergelantungan seperti saat ini, jadi lebih rindang. Dan lihat nih seperti ini ya, jadi bisa berbuah lebih banyak lagi. Semoga. Ini tadi malam habis hujan sedikit, dan ya begini penampakannya saat ini. Mumpung kita di sini, kita update si pepino juga ya. Saat ini pepino ada beberapa buah ini yang lagi satu ini kuning, padahal ini yang kedua kalinya ya, tapi ini lebih cepat matang. Aku nggak tahu kenapa. Yang ini yang paling besar katanya, tapi bisa kita lihat sendiri, bisa dilihat belum mau matang ya. Ciri-ciri mau matang itu kayak begini ya, kuning, mulai menguning, ini artinya dia itu udah mulai mematang. Padahal ini yang duluan ya kemarin ya, tapi dia masih juga kayaknya mau membesar, masih pertumbuhan gitu. Terus ada ini yang dua ini, nah ini gagal ini. Yang dua ini bergelantungan di sini. Terus ada satu lagi juga tumbuh di sini. So sementara ini kita ada 5 buah ya teman-teman, 5 buah, and kayaknya masih bakalan tumbuh lagi. Semoga ya, ini aku bakal biarkan dia tumbuh tinggi, and kasih air banyak aja lah. Terus jambunya semakin tumbuh tinggi aja. Kemarin aku potongin di sini ya, aku nggak mau ini tuh terlalu tinggi, terus menghalang matahari untuk markisahnya aku ya, karena gitu kan markisah ke situ. Jadi ini nggak boleh terlalu tinggi, aku biarkan aja segini, biar dia rindang segini aja ya, karena aku juga mau menutupi itu, kelihatan itu kan ya. Terus ini blueberry aku akhirnya kelihatan lebih rindang ya dari sebelumnya. Sebelumnya itu kelihatan kayak sedih begitu kan ya teman-teman. Aku nggak terlalu peduli sama buahnya saat ini. Aku mau bikin dia rindang dulu supaya aku tuh tahu kalau dia itu happy di sini ya. Tapi seperti yang bisa dilihat lagi musim berbuah. Lagi musim berbuah ini ya. So ini si blueberry, terus ini papaya aku, dia dua-duanya masih kurus-kurus banget, jadi nggak bakalan ngasih aku buah ya. Ini papaya dua-duanya bisa aku biarkan tumbuh setinggi si tembok ya, nggak apa-apa.
ada sih buahnya ya, ada berbunga, tapi selalu gagal berbuah. Jadi kemarin ini aku hilangkan semua buahnya itu karena mungkin masih kurus ya. Jadi ya nih, segini ya saat ini ya, masih kurus ya. Ini dua-duanya padahal sebaya padahal sebenarnya sih ya. Entah kenapa, mungkin karena tanahnya nggak terlalu subur sini ya, kan maklum lah ya, tanah merah gitu ya. Jadi pertumbuhannya itu agak lambat sekali. Pepaya itu kan mahal banget ya teman-teman. Segalanya mahal-mahal ya. Ini pepaya buah yang aku suka gitu. Salah satu buah yang aku suka. Jadi ya kita mesti sabar dan ya kita tanam sendiri supaya nanti tuh kita bisa nikmatin. Gitu ya. Terus mawarku itu tetap tumbuh. Mereka itu lihat tuh semakin tinggi kan ya. Mawarnya semakin tinggi. Ntar lagi bakal nyampe di situ. So, kita juga bersabar di sini. Ini pokoknya tujuannya si mawar adalah menutupi bagian itu ya. And nanti juga aku kayaknya itu ada project aku di situ. Itu adalah pepino, bukan pepino, tamarelo ya teman-teman. Itu tamarelo. Kemarin aku potong sebagian dari tamarelo yang tinggi di belakang. Aku bikin cutting supaya aku punya satu lagi pohon, karena soalnya yang di belakang itu nggak terlalu gimana ya, setiap kali berbunga selalu gagal. So aku mau bikin lagi satu, dan aku bakalan taruh di situasi di pojok nih ya, karena di sini tuh angin nggak bakalan kena angin ya. Jadi dia tuh lebih tenang begitu ya. Mungkin karena nggak tenang di belakang ya, jadi dia tuh selalu gugur begitu. And ya beginilah penampakannya ya teman-teman di samping rumahku ya. Sampingnya lagi satu. Oh ya, kemarin ini aku taruh pepaya lagi satu di sini karena kayaknya 2 pepaya itu adalah pepaya perempuan ya. Semoga aja aku dapat pepaya laki-laki di sini supaya bisa, karena pepaya itu perlu dikawinkan ya, bunganya itu perlu dikawinkan. Jadi kalau ini bisa laki-laki, jadi bisalah mengawinkan yang pepaya yang 2 itu ya, begitu ya teman-teman. I don't know, lihat aja nanti ya. Jadi di sini mumpung ada tempat kosong, jadi aku taruh di sini. Dan pepaya itu kan kurus juga ya, biarkan aja naik begitu. Tapi kayaknya itu terlalu deket deh sama ini. Aduh, lihat aja lah nanti. Mungkin aku potong supaya dia tuh tetap pendek segini lah ya, jadi nggak terlalu menghalangi ke atas begitu. Lihat aja lah nanti. Anyway, itu yang penting ada pepaya di situ aku taruh. Terus di ini raspberry-nya kelihatan nggak terlalu senang dia. Dan nih tumbuh di bawah aja banyak, tapi yang di atas udah mulai tumbuh sih ya, yang atas ya, tapi nggak terlalu begitu ya. Aku nggak ngerti juga. Aku pikir ini mati, ternyata dia masih hidup. Ya, ini banyak banget tumbuh ini. Tapi sampai-sampai yang mana mau dicabutin aku belum tahu. So biarkan aja lah dulu. Aku mau lihat siapa yang bisa tinggi. Aku biarkan dia. Nanti yang pendek-pendek aku bakalan potong. Terus kita ini di figs atau buah pohon tin ya teman-teman. Ini kemarin tuh lebih banyak lagi carangnya, terus aku potong-potongin. Aku potong yang sebelah sini. Terus dia tumbuh di bawah juga, aku juga potongin, nggak mau terlalu rindang ya, supaya ada airflow gitu ya. Ini nanti kalau udah selesai berbuah, aku bakalan potongin lebih pendek lagi. Kayaknya aku mau biar tumbuh nggak terlalu bushy di bawah deh, mungkin agak bushyan di atas sedikit. Ada ya, lihat saja lah nanti, soalnya biar dia itu di sini kan ada walkway gitu ya, biar nggak terlalu ke samping begitu. Aku maunya dia ke atas seperti itu ya, menutupi itu sedikit bolong itu ya. Terus ini kangkungku semenjak aku taruh di sini tuh dia tuh nggak pernah mati. Biasanya kangkung musim dingin mati ya, karena dia nggak kuat dingin ya. Tapi mungkin karena cukup udaranya panas ya, dia tuh tetap subur. Dan akhir-akhir ini aku kemarin udah dapat metik sekali, aku pelecing, aduh enak banget. Itu sih kangkung bisa, itu pun bisa udah siap dipetik lagi kayaknya tuh. Oke, sekarang ini
jasmineku ya teman-teman. Ini lambat banget tumbuhnya, entah kenapa lambat banget. Pokoknya aku kan rencananya ini tuh biar menjalar di sini ya teman-teman, menutup yang di bawah sini ya, biar harum juga kan ya. Jadi tapi ya ini lambatnya minta ampun. Terus ini ada ubi jalarku ya teman-teman, ubi jalarku. Karena aku suka salad, nanti apa namanya musim panas aku petikin ini buat itu plecing begitu ya. Enak banget kan ya, lihat nih, seru banget. Kalau musim dingin kelihatan sedih, tapi musim panas, musim udah mulai panas-panas, dia kelihatan cantik dan seru. Ini cuma eksperimen aja aku ya teman-teman. Gimana, mau nggak dia itu berbuah? Kalau aku gantung kayak begitu, mau nggak dia berbuah? Kayaknya enggak ya, karena buahnya itu kan dari apa ya namanya, akar ya. Jadi karena di sini nggak berakar, kalau nggak berbuah kayaknya. Dan juga aku juga cuma pengen cari daunnya, bukan cari akarnya, karena aku punya banyak banget di sana udah. So ini ya teman-teman, gardenku yang di samping rumah. Aku cuma mau update gardenku samping rumah nih, baterai kameraku udah mau habis. Jadi ini tuh aku kasih bracket kayak begini, terus aku jalurin kawat, 2 kawat, yang ini dan yang ini dan ini, nanti dia bergelantungan. Oke.